menegaskan judul yang di depan itu, penegakan hukum atau perampasan aset negara terutama individu. Saya pikir bukan atau. Penegakan hukum dalam rangka perampasan aset negara yang dilakukan oleh yayasan itu lebih jelas dan tegas. Kenapa? Karena ini faktanya demikian. Yang kedua, ini seolah Pak Dr. Arpendi, Pak Dr. Bambang dan Prof. Yusya sing ada lawan. Dan ini berkali-kali pihak yayasan selalu mengembalikan paradigma pokoknya. Jadi nggak pernah mau ada dialog. Pokoknya ini harus dilaksanakan dan membalikan fakta-fakta seolah-olah bahwa Universitas Trisakti harus taat hukum. Padahal tadi sudah dibuka semua dalam prosesnya, ya seperti itu. Jadi hukumnya itu diputarbalikkan. Kalau orang sudah bilang itu pegawai baru nggak liur, jadi hukumnya diliur dulu. Sehingga orang tuh sampai masyarakat bertanya-tanya. Nah, yang terakhir yang saya katakan ke publik bahwa pihak-pihak yayasan itu cara-cara penegakan hukum pun dengan cara menteror, mengintimidasi, dan penegak hukum yang ada diam saja. Dan kita sudah barangkali mengadakan pengaduan-pengaduan, mereka diam karena tahu orang-orang dari yayasan ini dalam punya akses kekuasaan yang sangat kuat. Ini namanya pengkerdilan dalam penegakan hukum. Nah, yang terakhir pertanyaannya mungkin sebenarnya ditujukannya kepada pihak lawan, tapi nggak ada. Saya ingin menyatakan bahwa penegakan hukum dalam rangka perampasan aset negara ini sudah berkali-kali terjadi. Bahkan apalagi terhadap masyarakat, kita sering dengar beritanya atau kita sering lihat di media. Jadi saya pikir reformasi pada tanggal 12 Mei 98 itu khususnya untuk masalah penegakan hukum itu belum cukup dengan reformasi. Sehingga ini perlu ada kesadaran dari masyarakat seluruh Indonesia. Mari kita bersama-sama mengadakan revolusi untuk hukum, penegakan hukum. Terima kasih. Kita menunggu ada penanya berikutnya yang memberikan masukan. Tapi menjawab Pak Arifin Nasar tentang judul Pak, ini kembalinya akan di isu. Karena kita ingin mendudukan persoalan ini, kita tidak langsung menyimpulkan. Walaupun pada akhirnya yang kita lihat kesimpulannya seperti itu. Dan bukan masalah ada lawan atau tidak, ada pihak yayasan atau tidak. Masalah ini adalah masalah publik yang seluruh publik Indonesia harus tahu, terutama sivitas akademik, juga para pegiat sosial dan seluruh rakyat Indonesia juga mesti tahu. Mungkin selama ini mereka tahunya kampus Trisakti, kampus biasa, gitu kan? Mereka tidak tahu sejarah panjang seperti ini. Ya, kita juga mungkin banyak kita yang juga kita tidak tahu sama sekali, apalagi tetangga-tetangga di sekitar Grogol mungkin tidak tahu banyak cerita berdirinya sejarah Trisakti. Jadi banyak hikmahnya dari peristiwa ini, dan mungkin pihak lawan merasa bahwa tinggal menunggu eksekusi. Yang perlu diberikan wawasan kepada masyarakat kita adalah tidak semata-mata putusan hukum itu juga memberikan nilai-nilai keadilan seperti itu, Bapak. Mungkin langsung saja dijawab ya, tentang masukan dari Bapak ya. Silakan. Kalau judul itu panitia lah yang jawab. Terus saya mau menanggapi poin ketiga sebenarnya dari Mas Arifin. Saya terus terang gara-gara kasus Trisakti ini saya malah sekarang lagi bikin studi kecil. Saya bilang studi kecil gitu ya. Kalau
kasus perampasan harta negara melalui yayasan oleh kekuasaan itu dulu pada zaman Pak Harto itu sudah sesuatu yang umum. Bahkan orang kemudian sekarang atau sebagian orang punya persepsi seolah-olah itu hanya Pak Harto saja. Padahal modus itu sebenarnya juga dilakukan oleh sebagian orang lain. Kita tidak percaya sama Pak Harto, seolah-olah modus seluruhnya seolah-olah itu kesalahan Pak Harto. Tapi ada orang-orang di pusat-pusat kekuasaan itu yang juga melakukan tindakan-tindakan dengan modus operandi perampasan harta kekayaan ini yang kemungkinan besar tidak disorot oleh publik. Saya mau kasih contoh misalnya, ini studi kecilnya ya. Saya mau kasih contoh, itu kita punya Gelora Bung Karno, Senayan, itu berapa luas tanahnya? Coba cek, sekarang itu punyanya negara semua atau sebagian menjadi milik kita? Ada privatisasi kekayaan publik dan swasta itu terjadi di sana. Saya khawatir lapangan terbang Kemayoran itu masih sama. Saya khawatir sekali. Jadi modus ini menjadi bagian dari cara-cara orang yang menggunakan kekuasaan publik untuk mendapatkan kewenangan atau kepentingan privat. Itu studi itu sekarang sudah berjalan. Terus yang kedua sebenarnya yang juga menarik untuk dilihat, bagaimana hukum dipakai untuk menjustifikasi perampokan harta kekayaan negara. Jadi kita harus kritis terhadap proses penegakan hukum. Penegakan hukum yang tidak sepenuh-penuhnya melindungi kepentingan publik, melindungi kepentingan harta kekayaan negara, maka dia bisa diduga keras, mempunyai indikasi kuat, ini dipakai untuk kepentingan orang-orang tertentu, untuk memperoleh kekayaan dari perampasan harta kekayaan negara. Jadi kita harus kritis, karena hukum menjadi bebas juga. Hukum itu bisa dipakai untuk kepentingan itu, dan silakan kalau kita tidak punya kemampuan menggunakan hukum, hukum itu akan menjadi bagian yang dipakai oleh orang-orang yang so-called profesional itu untuk mendelegitimasi hak-hak dan kewenangan dari hukum. Jadi hukum harus ditempatkan secara rasional. Penegakan hukum harus dilihat secara kritis, bahwa dia harus responsif terhadap kepentingan dari rasa keadilan, bukan sekedar rasa keadilan. Nah, konteks perjuangan Universitas Trisakti dalam konteks ini tidak semata-mata melihat hukum dalam konteks penegakan hukum saja, tapi mengkritisi apakah dia berpihak dan berpijak serta berpujuk pada kepentingan keadilan. Nah, terus yang ketiga, yang juga menarik, ada distorsi informasi yang terus-menerus secara sistematik dilakukan. Distorsi informasi yang secara sistematik terus-menerus dilakukan. Kalau ini tidak dipersoalkan, maka kejahatan itu akan berubah menjadi benar. Nah, ini yang mesti dilawan. Seolah-olah apa yang sudah diletakkan oleh hukum yang tidak berpihak pada keadilan itu memang itu benar adanya. Nah, diskusi seperti ini sebenarnya medium untuk mempersoalkan apakah ada benar, ada kebenaran dan ada keadilan di situ. Jadi alat-alat komunikasi itu bisa terdistorsi oleh orang-orang yang punya kemampuan secara sistematik mendesakkan kepentingan-kepentingannya melalui satu medium alat komunikasi atau media misalnya. Nah, ini yang mesti jadi itu sebabnya kita harus secara cerdas melihat berbagai media dan melihat secara mengkaji ini kepentingan siapa yang bekerja, ini benar apa enggak. Saya ingin kasih tahu ya, misalnya saya minta teman-teman Trisakti harus jujur. Tidak tahu ada sebagian yang namanya editorial diubah seolah-olah ada wawancara, gitu kan? Ngerti lah
Dan saya yakin kalau kita terus-menerus secara sistematik mempersoalkan tidak benar, maka ini akan menjadi sebuah perjuangan yang baik. Dan yang terakhir saya ingin mengatakan konteks Trisakti. Trisakti tahun 65 menjadi salah satu dari 14 universitas yang dikuasai oleh komunis pada saat itu, sehingga kemudian dia ditutup untuk sementara. Dalam situasi darurat antara perebutan Orde Lama dan Orde Baru, atau perebutan komunis dan perebutan kelompok nasionalis, maka Trisakti menjadi salah satu gerbang, salah satu lembaga yang bisa menjelaskan bahwa dia tidak dikuasai oleh komunis, karena kemudian dikuasai oleh kelompok nasionalis, dan Universitas Respublika diubah menjadi Trisakti itu oleh Insinyur Soekarno. Nah, itu sebabnya kemudian Dr. Effendi mengatakan Trisakti lahir dengan keunikan. Jadi Trisakti dari awal itu menjelaskan. Terus kedua, Trisakti dibesarkan oleh Universitas Trisakti, bukan oleh yayasan. Dan ini lagi-lagi keunikan Trisakti dibandingkan dengan universitas swasta lainnya, yang sebagian besar investasinya itu dari yayasan. Kalau yayasan mengaku melahirkan Universitas Trisakti, tanya sama yayasan, berapa investasi yang sudah diberikan oleh yayasan untuk kepentingan Universitas Trisakti? Yang saya tahu dari Prof. Yuswa dan teman-teman lainnya, justru universitaslah yang menghidupi yayasan. Itu keunikan yang kedua. Sudah menghidupi yayasan, diaku-aku pula itu sebagai manusia yayasan. Nasibnya Trisakti ya kayak gitu. Yang ketiga, yang menarik adalah Universitas Trisakti mendapatkan pencerahan blessing in disguise ketika ada sengketa antara senat universitas dengan yayasan. Kalau tidak ada sengketa antara senat universitas dan yayasan, masalah-masalah seperti ini tidak pernah akan terbongkar. Seolah-olah orang-orang hebat seperti Pak Yuswa dan Dr. Effendi, kalau ini sudah hebat lah, dari suaranya aja kemudian itu tidak pernah tahu bahwa mereka dibodoh-bodohi, tidak pernah tahu. Nah, ada blessing itu tahun 87 ya Pak ya, kasusnya itu, kasus sengketa dengan 90 ya. Jadi ada dari 65 ke 90. Itu setelah 65-90 Pak, berarti berapa tahun? 25 tahun. 25 tahun dikendalikan dengan tidak sadar. Itu ada kasus seperti itu. Yang keempat kemudian yang menarik adalah Universitas Trisakti adalah bagian penting dari Orde Reformasi. Tidak akan mungkin ada Orde Reformasi kalau tidak ada kejadian. Saya ingin mengatakan bangsa ini masih meninggalkan hutang pada Universitas Trisakti. Tidak-tidaknya dalam pelanggaran HAM. Gara-gara tewasnya 4 orang mahasiswa Trisakti, dia menjadi pemicu munculnya Orde Reformasi. Sekarang apa yang sudah dilakukan oleh kekuasaan ini terhadap 4 orang mahasiswa yang sudah tewas? Kalau sampai kekuasaan sampai sekarang ini tidak mengakomodasi kepentingan keadilan itu, kayaknya kita menanggung dosa, menanggung beban, menanggung hutang. Kok ya diselamatkan oleh Orde Reformasi, tapi dia tidak membayar tunai jiwa-jiwa yang hilang dalam proses reformasi ini. Dan perjuangan bagian terakhir, apa yang dilakukan oleh Universitas Trisakti pada saat ini adalah perjuangan menegakkan keadilan sesuai dengan Orde Reformasi. Jadi saya mengatakan konteks Universitas Trisakti dalam sejarah perjalanan bangsa ini. Tidak ada pilihan lain, maka kita harus bersatu padu melawan kezaliman.
Selamat. Terkait di awal perpaparan Selamat tentang modus dari aset negara melalui yayasan bisa menjadi hal yang privat atau privat. Ini juga mengingatkan kita pada kasus Hermansyah dan Sudiro, salah satu petinggi Kopkamtib awal Orde Baru yang menguasai aset-aset tanah negara yang akhirnya dikup untuk kepentingan pribadi yang akhirnya juga diusut tuntas melalui auditor militer dan polisi militer. Apakah kasus ini juga akan ditindaklanjuti dengan laporan secara pidana ke Kejaksaan Agung atau ke kepolisian? Kan? Artinya kita memang butuh wawasan dan kita harus tahu masalah Trisakti dan keunikan kasus Trisakti yang bukan kasus yang tanpa sejarah, tanpa kontribusi terhadap negara dan bangsa ini, bahkan terhadap orde reformasi yang kita anggap bahwa orde yang sangat menjanjikan. Tapi ini juga harus didudukkan pada porsinya yang sesungguhnya. Mas Bro. Saya semua ini bayarannya mahal. Kasus Pak Herman Sari Sudiro itu menarik. Pak Herman adalah salah satu petinggi angkatan darat jenderal. Dan pada saat itu memang terus terang saja militer itu mendapatkan limpahan harta kekayaan dari tantangan yang diminta. Jadi pada saat itu memang militer menjadi salah satu pihak yang diduga menguasai tanah. Tapi dalam kasus Trisakti agak ada bedanya. Dalam kasus Trisakti itu memang harta kekayaan dari Yayasan Bapepti itu dikuasai oleh pemerintahan darurat militer pada saat itu. Tapi militer tidak menguasai itu untuk kepentingan. Dia menyerahkan itu kepada Menteri Pendidikan untuk membentuk universitas. Jadi itu bedanya di situ. Bedanya adalah universitas militer kemudian menyerahkan kepada Menteri Pendidikan, PTIP. Menteri PTIP itu kemudian membuka Universitas Trisakti. Dan harta kekayaan yang dari situ kemudian diminta untuk diurus, jadi tidak diambil alih oleh negara. Nah pada konteks itu sebenarnya agak beda kasus Pak Herman Sari Sudiro militer dalam konteks ini. Tapi modus operandinya memang menguasai. Tapi dalam konteks Pak Herman Sari Sudiro kalau beliau angkatan darat militer, kalau dalam kasus ini justru militer itu tidak mengambil alih harta kekayaan universitas. Nah itu bedanya. Tapi yang menjadi menarik adalah pertanyaan Anda terakhir yang agak mengganggu dulu. Dalam kasus Pak Herman Sari Sudiro ditindaklanjuti dengan tindak pidana. Karena Pak Herman Sari Sudiro kemudian diduga keras melakukan tindak pidana korupsi. Nah, kalau universitas mau sebenarnya tindakan memanipulasi kekayaan negara menjadi kepentingan privat, kekayaan itu juga bagian dari modus operandi kejahatan tindak pidana korupsi. Dan seyogianya ini bisa dilakukan ke penegak hukum. Karena ada unsur tidak pidana. Tidak pidana ada 3. Satu, melawan hukumnya. Melawan hukumnya itu apa kalau orang Jawa bilang maka itu cetowelo-welo. Jelas banget. Yang kedua, ada kerugian dari negara. Itu jelas. Kalau ini sampai kepada milik yayasan, milik yang bukan dari negara, maka ini ada kerugian dari negara. Unsur kerugian negaranya terbukti. Ada melawan hukum, ada kerugian negara. Saya pikir 2 unsur itu bukan 3. Dengan 2 unsur itu saja, tidak pidana korupsi pasal 2 sudah terpenuhi. Nah mudah-mudahan nanti dalam waktu dekat, karena kami kan tidak boleh janji, begitu sudah diputuskan berjalan gitu ya. Tapi usulan Anda ini pasti akan kami jadikan bagian dari masukan dari forum ini bahwa mengapa tidak didorong untuk tidak dengan korupsi. Terima kasih. Ya, tadi sudah dijelaskan tentang unsur-unsur tadi melawan hukum, ada kerugian negara, tergantung kembali ke masyarakat, kampus, Trisakti, rektor dan jajaran universitas dan para yang selama ini melakukan tridharma perguruan tinggi. Untuk itu Bapak Effendi juga menjawab dari Pak Arifin Nasar. Silakan disampaikan. Pak Arifin Nasar. Jadi saya terhadap hal ini
saya pernah tertarik sama yang kelas dari